Al fi'lu. Bismillah. Al fi'lu fi'il. Fi'il kata kerja. Yanqasimul fi'lu min haitsul tajarrudi wal ziyadati ila nau'aini. Yanqasimu terbagi. Al fi'lu fi'il kata kerja min haitsu dari sisi tajridi ya, tajridi itu kosong atau ori atau belum ada penambahan, masih murni, belum ada penambahan huruf. Wa ziyadati dan sudah mendapat tambahan, ziyadah itu tambahan, ila nau'aini, ila kepada nau'aini dua macam. Yang pertama mujarodun, mujarodun itu ori, original artinya masih kosong. Mujarod sendiri artinya kosong. Tapi di sini artinya masih ori, kosong karena belum mendapatkan tambahan huruf. Kalau fi'il itu kata kerjanya terdiri dari 3 huruf, ya masih 3 huruf, masih murni, belum mendapatkan tambahan menjadi 4 huruf, 5 atau 6. Masih 3 saja ya Bu, masih ori. Mujarodun namanya ya, masih murni atau ori. Wahwa dan dia adalah makanat yang ada jami hurufihi, seluruh huruf-hurufnya, jami itu seluruh hurufihi, huruf-hurufnya asliyatun, asli, ya asli, bukan ada huruf tambahan atau pendatang, dia huruf asli. Dan yang kedua majidun, majidun artinya yang mendapatkan tambahan, majid artinya ditambahkan, berarti kalau asalnya 3 huruf mendapat tambahan, ya tambahannya berapa huruf? Kalau 1 berarti jadi 4, kalau tambahnya 2 huruf berarti jadi 5, kalau tambahnya 3 huruf berarti menjadi 6. Wahwa majida dan dia adalah apa yang zida ditambahkan fihi padanya pada kata atau fiil tadi, fiil kata kerja tadi, harfan, harfan fihi mazida harfun, maaf, harfun satu huruf, au aksar atau lebih. Kalau lebih berarti 2 huruf atau 3 huruf. Ala hurufihi al asliyah ditambahkan pada huruf aslinya. Ya, huruf aslinya tadi kan 3, kalau ditambah 1 huruf jadi 4, kalau ditambah 2 huruf jadi 5, tambah 3 huruf jadi 6. Maksimal jadi 6 ya Bu ya. Kata kerja bahasa Arab maksimal terdiri dari 6 huruf fi'il mati itu. Tidak ada yang 7 huruf. Dan paling sedikit 3 huruf. Tidak ada yang kurang dari 2 huruf fi'il mati. Kalau fi'il amr ada yang 1 huruf. Ada yang 1 huruf. Kalau fi'il mati paling sedikit 3 huruf, paling banyak 6 huruf. Enggak lebih dari itu. Enggak kurang dari itu. Wayan qasimul mujarradu ila mujarrad di sulasihi wa mujarradi rubai. Dan terbagi kepada mujarrad, terbagi kasimu mujarrad itu terbagi kepada sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu 3 asli, wa mujarrad rubai 4 asli. Jadi yang mujarrad itu ada sulasi mujarrad, ada rubai mujarrad. Bacanya dari belakang. Sulasi mujarrad berarti 3 yang masih ori, rubai mujarrad 4 yang masih ori asli. Nah, artinya memang asalnya 4 huruf. Kalau ini asalnya memang 3 huruf. Kalau ini memang dari sananya 4 huruf, bukan karena 3 tambah 1, tapi memang 4 huruf ini. Asli 4 huruf. Yang ini asli 3 huruf. Sulasiun, sulasi, baca aja sulasi ya Bu ya, boleh sulasiun, tapi enak sulasi bacanya. Sulasi, contohnya ghafaro telah mengampuni, qata'a telah memotong, dakhala telah masuk, waswasa telah membisikkan, ini rubai. Rubai itu 4 huruf. Huruf dan asli semuanya ini, bukan karena 3 tambah 1. Sulasi ini 3 huruf.
kata kerja, fiil yang terdiri dari 3 huruf, fiil madhi. Kata dasar yang waswasa telah membisikkan, damdama telah menghancurkan, zalzala telah mengguncang. Asli semua ini ya Bu ya. 4, ini 3, 3, 3. Sulasi ini mujarodun, sulasi. Ini 3 huruf asli. Ini mujarad yang masih ori atau kosong belum dapat tambahan. Dakhola artinya telah masuk. Telah masuk. Kalau tambah ini hamzah, ini alif hamzah jadi adkhola. Ini huruf alifnya ini huruf tambahan. Aslinya kan dal, kho, dan lam. Tapi ini menjadi 4 huruf nih. Majidun fihi. Ditambahkan ke dalam 3 huruf itu sehingga menjadi 4. Ini 4 huruf. 4 huruf ini dari 3 huruf ditambah 1. Jadi ini yang hamzah ini adalah huruf pendatang. Huruf tambahan. Dakhola telah masuk. Adkhola artinya telah memasukkan. Ini artinya memasukkan, telahnya tidak saya tulis. Memasukkan. Kalau masukkan berarti dia butuh objek. Kalau masuk dia sudah sempurna. Saya masuk, ya sudah sempurna. Yang diajak bicara sudah paham. Tapi kalau saya memasukkan, yang kita ajak bicara akan nunggu. Apa sih memasukkan apa? Dari tadi ditunggu-tunggu nggak jelas ini bicaranya. Saya memasukkan. Masukkan apa gitu ya, sampai kesel nih yang denger nih, nggak ada lanjutannya. Adkhola butuh objek, butuh kata keterangan. Saya memasukkan catatan hutang ke dompet saya. Nah, baru jelas ya, misalnya seperti itu, baru jelas. Kalau hanya adkhola saya memasukkan, adkhola memasukkannya. Saya masukkan, itu tidak jelas. Harus tambah kata berikutnya yang menjadi objek atau kata keterangan tambahan. Koto'a telah memotong. T-nya telah memotong. Ghafaro telah mengampuni. Kalau ditambah 2 huruf ini, in. Nah, tambah in jadi in koto'a. In koto'a artinya putus. Telah putus. Ini fi'il madhi. Waktunya lampau. Saya tidak tulis ya telahnya ya Bu ya. Ada di waktunya ini telah. In koto'a artinya putus. Idza mata ibnu adama in koto'a. Ya itu kan ada istilah. In koto'a amaluhu ila min salasin. Apabila anak Adam itu meninggal, wafat, in koto'a amaluhu. Amalnya terputus. Dia sudah tidak bisa beribadah, tidak bisa beramal, tidak bisa zakat, tidak bisa haji. Putus saja amalnya itu. Sudah nggak bisa nambah amal soleh kebaikan nggak bisa. Ila min salasin, kecuali 3 perkara yang tidak putus. Sodakotin jariyatin, sodakoh, sedekah yang dia dulu keluarkan. Yang situ ada sedekah jariyah. Dia bangun masjid, masjidnya sampai sekarang masih dipakai, itu mengalirkan pahala ke alam kubur, masih mengalir, maka dinamakan sedekah jariyah. Jariyah itu mengalir, ya pahalanya terus mengalir. Dia membiayai anak sekolah, anak-anak santri, beasiswa. Anak-anak santrinya itu sekarang pada jadi ustadz. Oh, tiap hari dia dapat pahala mengajar karena anak santri yang dia biaya itu tiap harinya mengajar. Dia kebagian pahala mengajar juga, Bu. Terus itu ngalir ke kubur. Ini kok saya, ya Allah kok dapat pahala haji ini. Oh, ini dulu anak yang kamu rawat, kemudian dia bisa mandiri, kemudian bisa kaya, punya harta, dia menghajikan kamu dan dia juga berhaji. Berhaji dapat pahala haji ya. Padahal sudah di alam kubur, tapi bisa mendapat pahala haji seperti itu. Karena jasa-jasa
yang diperbuat sewaktu masih hidup. Nah, itu amal jariah. Sodakotin jariyatin. Kemudian apalagi au waladin solihin, anak yang soleh. Anak soleh itu doanya nyampe. Apa yang diperbuat oleh anak ini nyampe. Anak puasa, bapaknya dapat pahala puasa. Kenapa? Ya, bapaknya yang ngajarin puasa. Ya, membangunkan gimana susahnya membangunkan sahur ini anak-anak ketika masih kecil tuh ya. Sampai mie-nya itu bau mie-nya ditempelkan hidung itu baru bangun. Bangunkan sahur kan begitu ya, perjuangan mama ibu-ibu itu. Waktu anak-anaknya masih TK untuk didik agar belajar puasa. Terus setelah dewasa kok rajin puasa, oh bapak ibunya itu terus dapat pahala puasa yang dikerjakan oleh anak-anaknya tanpa mengurangi pahala anaknya. Dapat bagian aja ya, tapi tanpa mengurangi pahala anaknya. Anaknya sholat dapat pahala, anaknya mengajar ngaji dapat pahala, anaknya umroh haji dapat pahala, anak zakat sedekah, dapat semua. Kenapa? Karena ini anak yang membesarkan, mendidik, merawat ini orang tuanya. Sehingga ketika dia bisa beramal baik, beramal soleh, orang tuanya juga kebahagiaan terus-menerus. Waladin solih. Yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan. Ilmu yang diajarkan kau ini tidak sebatas ke anak. Jika dia punya banyak murid, muridnya mengambil ilmu itu, kemudian memanfaatkan, mengamalkannya, ya terus-menerus, kemudian muridnya punya murid lagi, sampai hari kiamat, maka itu yang sudah di alam kubur itu sampai kiamat juga masih terus-menerus mendapat kiriman pahala dari ilmu yang diambil manfaatnya tadi. Maka jangan kecil hati Bu ya, walaupun ngajar Iqra anak-anak di masjid, jangan kecil hati. Karena apa? Nanti di akhirat dokter Insir itu ngiri sama guru-guru Iqra. Ngiri. Keutamaannya luar biasa. Ini kan pewaris Nabi ya, penyambung risalah Nabi, kenabian itu guru-guru Iqra walaupun Iqra, tapi karena dia guru Quran. Guru untuk mengantarkan anak bisa baca Quran. Nah, walaupun hanya guru Iqra ini fadilahnya luar biasa. Jangan sampai malu ngajar Iqra nggak dilirik, nggak di ini juga nggak ada upah. Justru yang nggak ada upah itu upahnya langsung dari Allah. Itu ya, jangan kecil hati. Ghafaro mengampuni, telah mengampuni. Istaghfaro berarti ini tambahnya 3 huruf. Istaghfaro ini memohon ampun. Istighfar memohon ampun. Telah mohon ampun. Tambahan ista itu menambahkan ya, rata-rata menambahkan kata makna memohon. Istighosah, gosa itu menolong. Istighosah berarti memohon pertolongan, istighosah. Isti'anah itu memohon pertolongan juga ya. Isti'adah itu a'udzubillahi minasyaiton. Isti'adah memohon perlindungan. Kemudian istikharah memohon petunjuk untuk memilih, penguatan, pilihan, istikharah. Kemudian apa lagi? Istisqa, tambahan istisqa. Oh, memohon air. Oh, salat memohon hujan ya, istisqa. Itu dari kata sako yaski, mengairi. Istisqa meminta air, memohon hujan. Kemudian apalagi yang ada awalan ya banyak ya, nanti bisa dicari lagi yang lainnya. Nah, ini contoh yang mendapatkan tambahan. Atkola ini tambahnya 1 huruf, inkotoa ini dapat tambahan 2 huruf, istaghfaro ini mendapatkan tambahan 3 huruf sehingga menjadi 6 huruf, inkotoa menjadi 5 huruf, atkola menjadi 4 huruf. Asalnya 3 huruf, dapat tambahan. Dan yang rubai ini mujarad yang masih ori, rubai. Ini asli memang dari sananya 4 huruf ya Bu ya. Mohon maaf. Jangan sampai damdama ini dari MDM tambah da di depan ya Pak Ustadz. Bukan, ini asli memang 4 huruf. Ini makanya rubai. Ini 4 huruf asli. Bukan karena 3 tambah 1. Jarodun. Wasa, zalzala. Nah, kemudian
majidun fihi. Ditambahkan ke dalam 4 huruf tadi menjadi tadam dama. Tadam dama menjadi 5 huruf. Tawas wasa menjadi 5 juga ini ya, tambahnya tak di depan. Tazal zala ini jadi 5 juga. Tadam dama itu menyerang ya, menyerang atau menghancurkan. Tadam dama ini menyerang, tadam dama ini hancur. Waswasa ini membisikkan, tawaswasa ini ragu, bimbang. Waswasa telah membisikkan. Waswasa yuwaswisu. Ini surat Anas ya, yuwaswisu fi sudurinas. Ini dari kata waswasa ini fi'il matinya. Waswasa telah membisikkan, yuwaswisu sedang atau akan membisikkan. Kemudian zalzala mengguncang. Tazalzala berguncang. Nah, ini contoh dari beberapa dari fi'il sulasi dan rubai yang mendapatkan tambahan.